Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat C. Pamungkas, NIM E100 2024. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang geografi ekonomi, yaitu industri dan wilayah dalam perubahan ekonomi dengan pokok bahasan berupa lokasi industri. Pengertian dari industri. Industri merupakan suatu kegiatan yang pada dasarnya memproses suatu komoditas yang kedepannya digunakan untuk kebutuhan hidup masyarakat. Lokasi industri ini menjadi salah satu unsur terpenting dalam menentukan variasi tempat aktivitas industri, karena dapat mempengaruhi keuntungan maupun kerugian bagi sebuah pengeluaran. Penentuan pemilihan lokasi industri didasarkan pada beberapa faktor yang semua tujuannya sama, yaitu untuk meminimalkan biaya produksi agar mendapatkan keuntungan yang besar. Kemudian masuk ke dalam teori lokasi industri klasik. Teori lokasi industri klasik dikemukakan oleh beberapa tokoh ekonomi dunia, diantaranya teori lokasi industri klasik dari von Thunen. Teori lokasi industri awal mengacu pada prinsip-prinsip yang diartikulasikan oleh von Thunen pada tahun 1826 yang mengembangkan model penggunaan lahan pertanian untuk menunjukkan bahwa variasi penggunaan lahan dapat dijelaskan dengan jarak dari pasar. Berikut model penggunaan lahan pertanian dari von Thunen. Yang pertama, ada keadaan terisolasi dengan satu pusat kota atau pasar yang dikelilingi oleh lahan pertanian di dataran yang seragam. Yang kedua, petani adalah pemaksimal keuntungan rasional yang semuanya menghadapi biaya produksi dan harga pasar yang sama. Yang ketiga, biaya transportasi sebanding dengan jarak. Ini model dari teori lokasi industri klasik yang dikemukakan oleh von Thunen. Oke, selanjutnya von Thunen memasang asumsi sebagai berikut. Yang pertama, letak, kesuburan, iklim, serta kondisi lingkungan yang homogeni. Yang kedua, biaya angkutan akan meningkat secara berbanding lurus dengan jarak yang ditempuh ke pusat kota. Yang ketiga, upah buruh dan harga produktivitas sama dimanapun kegiatan itu berada. Yang keempat, kota memproduksi barang-barang untuk kebutuhan perdesaan dan sebaliknya perdesaan memproduksi hasil pertanian untuk kebutuhan kota. Yang kelima, harga barang dan hasil pertanian stabil dan penentuan harga pada pusat pemasaran yang dianggap terletak di pusat kota. Yang keenam, kemungkinan biaya transportasi pergerakan ke berbagai tujuan relatif yang sama. Selanjutnya terdapat teori lokasi industri klasik yang dikemukakan oleh Weber. Teori ini diperkenalkan oleh Alfred Weber yang merupakan saudara dari sosiolog terkenal Jerman, yaitu Max Weber. Ia dikenal dalam geografi ekonomi sebagai bapak industri umum teori lokasi. Alfred Weber memulai tradisi apa yang dikenal sebagai teori lokasi dengan biaya terendah. Sebagai tujuan modelnya mengidentifikasi lokasi termurah untuk produksi. Kemudian dalam teori Weber ini hal yang ditekankan yaitu yang pertama, pemilihan lokasi industri yang harus ditempatkan di lokasi-lokasi dengan biaya yang paling minimal. Yang kedua, lokasi dengan total biaya transportasi dan tenaga kerja yang minimal cenderung identik dengan tingkat keuntungan yang maksimal. Dengan begitu, teori ini disebut juga dengan less cost location. Kemudian berlanjut pada model lokasi industri Weber. Model lokasi industri Weber mengandaikan pabrik manufaktur untuk ditempatkan di suatu tempat antara lokasi bahan baku yaitu R dan pasar M. Model memperhitungkan upah dan biaya transpelabuhan bahan mentah ke pabrik dan produk jadi ke pasar. Model tersebut mengasumsikan bahwa bahan baku yang dibutuhkan untuk industri produksi hanya tersedia di lokasi tertentu dan pusat-pusat konsumsi juga diberikan. Tenaga kerja juga hanya tersedia di lokasi tertentu. Upah yang diberikan dan tenaga kerja dianggap tidak bergerak dan tidak terbatas. Di lokasi tersebut selanjutnya produktivitas diasumsikan seragam di seluruh dataran.
serta faktor lainnya yang dapat mempengaruhi produktivitas seperti iklim, budaya, sistem politik, hukum, dan peraturan ekonomi. Biaya modal sewa dan peralatan juga diasumsikan seragam dan biaya transportasi proporsional untuk jarak. Berikut gambaran model lokasi industri Weber yang dikenal dengan location triangle atau segitiga lokasi. Nah, keterangannya ini M itu merupakan market pasar, dan yang R1 dan R2 itu merupakan lokasi raw material atau bahan baku. Yang di tengah-tengah ini P yaitu lokasi terbaik yang berbiaya rendah. Oke, lanjut pada model lokasi industri Weber. Berdasarkan model ini, lokasi dengan biaya terendah kemudian diturunkan dengan menghitung transportasi biaya bahan baku dengan produk jadi. Ditentukan berdasarkan berat dan mudah atau rusaknya suatu produk serta lokasi dengan biaya tenaga kerja yang rendah. Pada model ini, pabrik industri di industri ekstraktif seperti penebangan dan pertambangan akan berlokasi di dekat bahan baku. Sedangkan industri yang menghasilkan produk yang sangat mudah rusak seperti roti harus ditempatkan dekat pasar karena biaya transportasi tinggi untuk barang-barang tersebut. Dalam isodapane kritis atau area di mana total biaya transportasi bertambah hingga sama, pabrik harus ditempatkan di tempat-tempat di mana upah lebih rendah. Oke, selanjutnya terdapat teori lokasi industri klasik yang dikemukakan oleh Locke. August Locke adalah seorang ekonom Jerman. Ia merupakan orang pertama yang mengembangkan teori lokasi dengan segi permintaan sebagai variabel utama dengan memperhitungkan baik harga produk dan berapa biaya untuk memproduksinya. Yang dimana Locke mengatakan bahwa lokasi penjual sangat berpengaruh terhadap jumlah konsumen yang dapat digarapnya. Makin jauh dari tempat penjualan, maka konsumen makin enggan membeli karena biaya transportasi untuk mendatangi tempat penjual semakin mahal. Locke cenderung menyarankan agar lokasi produksi berada dekat dengan pasar. Oke, menurut Locke terdapat faktor-faktor penting dalam membentuk pertumbuhan regional seperti regulasi, migrasi, dan preownership. Teori Locke berasumsi bahwa suatu daerah yang homogen merupakan daerah yang memiliki distribusi sumber bahan mentah dan sarana angkutan yang merata, serta selera konsumen yang sama. Dalam teori ini, Locke memasang asumsi sebagai berikut. Yang pertama, setiap lokasi industri menjamin keuntungan maksimum bagi produsen maupun konsumen. Yang kedua, terdapat cukup banyak lokasi produksi dengan penyebaran yang merata, sehingga seluruh permintaan dapat terlayani. Yang ketiga, tidak ada petani yang memperoleh supernormal profit, sehingga tidak ada rangsangan adanya petani baru yang masuk. Yang keempat, persaingan yang sempurna. Yang kelima, area produksi material dan market sekecil mungkin. Yang keenam, pada batas market area terdapat konsumen yang indifferent. Oke, sekian presentasi dari saya. Semoga bermanfaat. Bila ada salah kata atau salah penyampaian materi, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.